Oke, saya akan balik lagi ke korelasi nih, sedikit, review tentang korelasi. Korelasi korelasi tadi, eee, merupakan fungsi untuk mengetahui derajat atau keeratan hubungan, dan untuk mengetahui arah hubungan 2 variabel numerik. Nah, nanti korelasi itu biasanya terdiri dari 2 variabel. Jadi 2 variabel itu bisa diamati apakah hubungannya itu erat atau malah tidak mempunyai hubungan. Dan nanti ada rumusnya untuk rumus korelasi sendiri. Dan rentangnya itu untuk rumusnya terdiri dari 0 sampai dengan 1 gitu. Nah, contoh hubungannya di sini ada hubungan berat badan dan tekanan darah seperti tadi. Kalau misalnya, mempunyai derajat yang kuat, misalnya berpola positif. Positif artinya berat badan kalau misalnya naik, berat badan kalau misalnya naik, tekanan darah pun naik. Jadi polanya bisa terbentuk tuh, bisa tahu nih. Kalau berat badannya itu ternyata, turun dan tekanan darahnya itu malah naik, itu juga sama bisa diprediksi, tapi polanya pola negatif kayak gitu, arahnya berlawanan. Dan juga ada nanti korelasi yang, tidak bisa didekati oleh garis, artinya hubungannya itu nggak ada hubungan, kayak gitu. Nah, untuk memetakan 2 variabel atau 2 parameter itu bisa dilihat menggunakan scatter plot. Jadi untuk titik-titik tadi ada 2 variabel, berarti variabel X dan variabel Y, itu, dipetakan ke dalam scatter plot. Nah, persebarannya seperti apa sih? Nah, itu nanti kita bisa menyimpulkan apakah, dari persebaran data itu bisa ditarik garis lurus untuk didekati, kayak gitu. Nah, nanti kan untuk regresi linier, namanya regresi linier itu rumus fungsinya. Nah, contohnya di sini. Ini ada persebaran data scatter plot yang linier positif. Kalau ini kan variabel X, bisa nggak ya? Nggak bisa. Nah, ini variabel X, kok kuning? Nah, ini variabel X dan ini variabel Y. Linear positif artinya jika, eee, sumbu X-nya itu bertambah, misalnya ini kan 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Kan makin bertambah sumbu X-nya itu, Y-nya semakin semakin tinggi kan, semakin besar juga kan, kayak gitu. Nah, artinya itu, hubungannya itu kuat linear positif. Sedangkan kebalikannya yang linear negatif, di sini ada sumbu X, ini sumbu Y, kalau, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kalau X-nya 1, dia Y-nya itu tinggi, tapi ada penambahan X, X-nya di 2 kayak, turun gitu, levelnya turun, sampai dia X-nya, bertambah terus, Y-nya akan turun terus, kayak gitu. Nah, tapi jangan mengasumsikan kalau, scatter plot ini yang linear negatif itu tidak ada hubungannya, salah. Jadi linear positif dan linear negatif itu terdapat hubungannya, dan nanti di linear, atau di regresi linear, itu kan kita nanti membuat garis ya. Jadi kita akan mendekati aduh, nah, kita akan mendekati persebaran dari data itu menggunakan garis fungsi garis fungsi. Nah, nantinya kalau kita udah tahu, hubungannya seperti apa dan kita sudah punya rumus fungsinya, misal rumusnya di sini Y sama dengan
Y sama dengan, AX tambah B. Nah, ini rumusnya tuh seperti ini, nanti kita kalau, eee, ada istilahnya itu data testing ya, data testing yang tidak ada di dalam data latih atau data train, misal nggak ada di datanya lah, kita punya data sendiri. Kita punya data sendiri tuh, misal di sini ada data ke-100, data ke-100-nya tuh Y-nya berapa sih? Nah, kalau kita sudah punya rumusnya, rumus ini, kita bisa ngeplot nih, 100 dimasukkan ke dalam variabel X. Nah, jadi akan ketemu nih. Jadi regresi linear itu juga bisa, sebagai apa, task prediksi. Jadi untuk eee, memprediksi variabel yang independennya itu berapa, gitu. Nah, ini yang tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya artinya persebaran dari data, dari ada, data X, data Y, ini ada dua variabel, diplot diplot jadi seperti ini, dan kita kalau misalnya ngelihat ngelihat aja tanpa tanpa memasukkan rumus dulu deh, kita nggak bisa menarik kesimpulan, kita mau menarik garis regresinya itu kayak gimana untuk mendekati titik-titik ini, kan nggak bisa tuh. Kalau ini kan kita bisa tahu garisnya tuh seperti ini, garis lurus ya maksudnya. Nah, kalau ini kita tarik garis lurus seperti ini, di sini, jaraknya jauh banget dari garis ini. Yang sini juga jaraknya jauh banget. Nah, makanya di sini tidak ada hubungan. Jadi nggak bisa menggunakan teknik regresi linier, kayak gitu. Nah, korelasi itu derajat keeratan hubungan kuat lemahnya hubungan dapat dilihat dari sebaran datanya. Semakin rapat sebarannya, semakin kuat hubungannya. Nah, tadi kita lihat dari contoh korelasi yang ada di sini kan, semakin rapat, nah ini kan rapat-rapat banget ya, hubungannya semakin kuat. Nah, begitu pula sebaliknya, semakin melebar, semakin lemah hubungannya. Jadi semakin lebar itu kita nggak bisa dapat polanya seperti apa. Abstrak banget kayak gini, semua titik terpenuhi dalam satu scatter plot ini. Nah, susah dalam dalam menentukan, saya mau narik garis, eee, ke sih biar bisa mencakup semua titik-titik yang ada, itu susah. Nah, ini rumus untuk korelasi ya. Nah, nanti, bisa dimasukkan aja untuk, variabel-variabel X, Y-nya ini ya. N itu bertindak sebagai jumlah datanya, jumlah datanya seberapa, X, variabel Y-nya. Nah, sigma X, sigma Y, jadi jumlah jumlah dari, variabel X itu berapa, jumlah dari variabel Y itu berapa, terus dibagi sama akar ini, N dikali ini hati-hati ya, ini sigma sigma X kuadrat, artinya kalian kalikan dulu X kuadrat. Jadi kan ini ada variabel X, misal, variabel X-nya itu 2, 3, sekian, ada 10. Nah, terus di sini X kuadratnya berarti 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, titik 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 titik, 10 itu 100. Nah, sigma X kuadrat itu total atau jumlah dari X kuadrat, jadi 4 tambah 9 tambah bla 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 tambah 100. Nah, hasilnya ini merupakan sigma X kuadrat. Nah, terus sama di sini juga, sigma Y kuadrat tuh kalian kuadratin dulu Y-nya, terus kalian jumlahin.
bukan bukan dari kan kalau kita bisa salah penafsiran nih, kita bisa salah ya ini, contohnya ini, sigma X kuadrat sama sigma X dikuadratin, itu kan beda tuh. Jadi kalau yang sigma X dikuadratin, kita jumlahkan dulu X-nya itu berapa totalnya, terus baru dikuadratin, kayak gitu. Ini salah, ini bukan di sini, kayak gitu. Jadi kalian jumlahkan dulu X-nya, baru kalian kuadratin. Nah, ini kan, R-nya ya, nilai R-nya. Nilai R-nya tuh nilai Pearson coefficient-nya itu berapa. Nah, tadi saya bilang R itu berkisar 0 sampai 1. Nah, tapi untuk mengetahui arahnya, itu sebenarnya dari -1 sampai dengan +1. Arahnya mau ke negatif atau positif nih. Nah, kalau ternyata R-nya itu, eee, mendekati nol, contoh, hasil R-nya itu 0,125. Nah, itu kan lebih condong ke nol ya. Artinya, eee, sebenarnya dia punya hubungan, tapi hubungannya lemah banget gitu. Semakin mendekati nol, semakin tidak memiliki hubungan. Nah, kalau ternyata, R-nya itu di atas 0,5, misal 0,60 lah. Nah, ini sebenarnya dia punya hubungan, tapi hubungannya nggak kuat-kuat banget, tapi ya hubungannya sedang lah kayak gitu. Nah, kalaupun dipetakan ke dalam scatter plot, itu bisa ditarik garis, gitu. Bisa ditarik garis dan diketahui polanya, gitu. Polanya dia mau yang pola positif atau pola negatif. Nah, di sini seperti yang saya, ceritakan sebelumnya, hubungan positif terjadi apabila kenaikan satu variabel diikuti kenaikan variabel lain. Contoh, semakin bertambah berat badan, semakin tinggi tekanan darahnya. Jadi tinggi semakin tinggi. Contoh kalau dimasukkan ke dalam rumus gitu kan ya, rumus dia sama dengan tadi AX tambah B. Nah, ini merupakan hubungan positif, linear positif. X-nya kalau misalnya 1, katakanlah, A-nya itu 4. Kita masukkan X-nya itu 1, terus B-nya itu misal 4 juga, A dan B-nya 4. Nah, kalau dimasukkan 1 berarti totalnya 4 kali 1, 4 tambah 4, 8. Tapi kalau Y-nya 2, Y-nya 2, 4 kali 2 tambah 4, hasilnya berarti tambah juga kan, 4 kali 2 itu 8, 8 tambah 4 itu 12. Nah, jadi antar Y-nya kalau misalnya bertambah, Y-nya itu akan bertambah juga. Nah, yang harus diketahui, kalian harus, paham X ini sebenarnya dia bertindak sebagai variabel variabel independen. Inde nah itulah independen. Dan Y ini dependen. Artinya apa? Artinya apa? Dependen kan bergantung ya. Jadi nilai Y itu bergantung sama si nilai X-nya ini, gitu. Jadi kalau X-nya X-nya tuh diisi 1, Y-nya jadi sekian. Kalau X-nya diisi 2, Y-nya jadi sekian. Nah, jadi merupakan dependen karena bergantung dengan nilai X. Nah, variabel X itu bertindak sebagai variabel independen karena dia berdiri sendiri. Nggak ada yang bisa mempengaruhi nilai X itu, gitu. Nah, hubungan positif terjadi apabila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel yang lain. Contoh,
Semakin banyak hama tanaman, semakin sedikit produksi yang dihasilkan. Nah, ini negatif deh, sorry. Ini negatif ya, hubungan negatif, tapi negatif yang kuat. Artinya semakin banyak hama tanaman, jadi kan yang grogotin tanaman padinya itu semakin banyak ya, makanya produksinya itu semakin sedikit karena sudah dimakan oleh hama tanaman, kayak itu. Itu yang menunjukkan hubungan negatif dari korelasinya, kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang korelasi? Jadi ini merupakan apa ya, materi yang sangat penting ya, sangat penting untuk yang namanya kalian, misal mau mengolah data. Kalian mengolah data, ada banyak variabel atau banyak parameter yang tersedia, tapi kalian masukkan semua ke dalam perhitungan. Nah, itu, nggak relevan gitu loh. Jadi harus dipilih-pilih, mana sih, eee variabel-variabel yang memiliki hubungan eratnya saja, kalau nggak ada hubungan, ya udah variabel itu dihapuskan gitu, dihapuskan saja gitu. Nah, ada sebelum masuk ke regresi nih, ada pertanyaan nggak? Kita akan ke apa, latihan nanti ada latihannya juga sih. Saya mau tanya untuk korelasi itu, apakah bisa mengetahui hubungan, cara misal ada variabel. Misal ada variabelnya itu variabel A, B, C, D, E. Nah, kalau saya ingin mengetahui hubungan variabel A ini dengan variabel B, C, D ini, bisa nggak kira-kira? Kalau bisa gimana caranya? Ayo respon dong. Nggak ada yang respon. Nggak tahu, Pak. Jadi misal ada 5 variabel, ada variabel A, B, C, D, E, terus kita bisa tahu hubungan, variabel A ini dengan B, C, D, bisa. Kita bisa tahu hubungannya itu seperti apa menggunakan tadi Pearson coefficient yang nilai R-nya itu kan ya. Nah, variabel A-nya itu tidak bisa langsung dimasukkan ke B, C, D-nya ini. Jadi harus satu persatu. A, jadi kan kita pengen tahu hubungan kedua variabel dulu nih. A ke B, A ke C, terus A ke D, terus A ke E, kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung nih. Jadi nilai ini nanti akan dimasukkan ke dalam rumus. Jadi kan rumus Pearson coefficient cuma terdiri dari 2 variabel aja nih, gitu. Jadi hubungannya, bisa kelihatan kayak gitu. Nah, kita sudah tahu nih, kita sudah, misal udah tahu rumus untuk menghitung korelasi atau kedekatan dari kedua variabel. Nah, kalau kita sudah tahu, kita masuk ke regresi. Regresi ini apa ya, merupakan
teknik untuk memprediksi gitu. Nah, kan prediksi itu sebenarnya sebelum memprediksi itu kan mengenali polanya kan. Nah, pola itu bisa, ditemukan menggunakan rumus yaitu rumus didekati oleh, rumus fungsi ini, A tambah Bx. Nah, ini kan regresi linear. Linear itu garis lurus. Kalau non-linear, jadi kalau biar tahu ya, titik-titiknya nggak bisa. Nah, regresi linear, linear itu akan ditarik garis lurus untuk mengetahui, persebaran titik nih. Tapi kalau non-linear misalnya dia nggak berbentuk garis. Dia dia nggak berbentuk garis, tapi mungkin bisa berbentuk lingkaran kayak gitu. Bisa berbentuk lingkaran, bisa nah, nggak garis lurus tapi bisa berbentuk kurva seperti itu. Tapi kalau linear kita fokus ke dalam sini. Nah, sebenarnya ini tuh tergantung tergantung persebaran titiknya. Jadi nggak serta-merta kita langsung ngeset nih, ngeset, oh saya pakai si regresi linear, oh saya pakai regresi non-linear, kayak gitu. Kita harus tahu persebaran datanya itu seperti apa. Cara ngapusnya gimana ya? Bisa dihapus. Nah, Nah, regresi linear itu untuk mengetahui bentuk hubungan dua variabel dan untuk membuat prediksi nilai suatu variabel dependen. Nah, tadi apa variabel dependen? Variabel dependennya itu Y, karena Y ini akan bergantung dengan variabel X-nya ini. Kayak gitu. X-nya mau di-set berapa sih? X-nya mau di-set 1, mau di-set X-nya mau di-set 1, X-nya mau di-set 2, X mau di-set 3, Y-nya akan berubah-ubah kayak gitu. Nah, untuk melakukan prediksi digunakan persamaan garis yang dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai cara. Secara matematis, persamaan garis adalah sebagai berikut. Nah, cara ini regresi linear yang sederhana ya. Itu seperti ini, ada A, ini merupakan variabel A tambah BX. Nah, nanti ada rumusnya untuk menemukan variabel A ini rumusnya apa, B-nya ini rumusnya apa. Sehingga kita bisa menarik garis, gitu. Bisa menarik garis berdasarkan rumus atau persamaan garis di bawah ini. Persamaan garis ini. Nah, ini merupakan rumus untuk menghitung B dan A-nya ya. Nah, B-nya ya rumus di plot rumus itu XY kurangi sigma XY, dan ininya pun sama. Loh. Nah, variabel pembaginya itu sama. M kali sigma X kuadrat kurangi sigma X dikuadratin. Di mana Y itu bertindak sebagai variabel dependen yang bergantung terhadap variabel independennya, terhadap variabel X-nya. Nah, ini kita jadi kita definisikan input outputnya dulu kan ya. Contoh. Kenapa sih ini bentuknya seperti apa sih?
Untuk yang regresi linear, nggak bisa. Oke. Nah, tadi kita ada persebaran data titik itu, jadi konsepnya regresi linear itu sebenarnya dia mau membentuk garis yang digunakan. Garisnya itu kan ada fungsinya ya. Garis itu merupakan, rumus persamaannya, persamaan Y-nya ini. Garis itu nanti digunakan untuk memprediksi. Memprediksi itu di mana? Di sini misalnya. Ini kan ada persebaran kayak gini. Ternyata datanya itu dibentuk garis. Bentar, bentar. Nah, oke kita lanjut. Jadi regresi linear, nah ini akan membentuk garis. Garis ini nggak cuma asal garis aja ya. Nah, dia akan seterusnya dia akan sampai tak terhingga kayak gitu kan misalnya. Bergantung nilai X-nya yang akan diplot. Nah, fungsinya apa? Tadi ada kata-kata untuk prediksi. Nah, ini ada persebaran datanya, di mana kalau, di-set X-nya itu di sini, X-nya itu misalnya 4, Y-nya bisa, keprediksi di daerah sini. Ini persebaran datanya. Kalau kita ingin memprediksi X-nya itu, berapa yang jauh banget dari data yang sebelumnya, kita bisa, set nih. Nah, di sini ternyata, X-nya itu 10. Nah, X-nya ini 10 ya, kita bisa tahu, kita bisa set, oh ternyata 10 itu kalau ditarik garis ke garis ini, dia akan memiliki prediksi dari si Y-nya itu, nilainya itu di sini, kayak gitu. Begitu pula seterusnya. Kalau di sini 20 berarti semakin tinggi. Nah, kenapa bisa digunakan sebagai prediksi? Karena ada bantuan garis ini yang dijadikan sebagai standar untuk memprediksi dari si variabel Y-nya, kayak gitu. Nah, ini A tambah BX-nya, misal ini tuh garisnya itu Y sama dengan A-nya kita set, dari perhitungan rumus nih ya, A-nya itu di-set, 25 tambah 108X. Nah, saya punya rumus ini. Kan kita bisa memprediksi nih, kalau kita ingin memprediksi X-nya itu sama dengan 10, Y-nya tinggal dimasukin, oh Y-nya berarti di sini nih. Gitu. Nah, kalau dilihat dari persebaran data regresi ini kan, enggak semuanya dia akan tepat di dalam garis yang udah kita buat. Nah, ini kan ada gap-gapnya ini kan ya, ada gap, ada gap, ada gap. Nah, gap ini yang dijadikan sebagai evaluasi model garis yang sudah dibuat, gitu. Contohnya apa? Ini, eee, ini sebenarnya masuk ke dalam bentuk standar error nih. Standar error itu jadi model, garis
garis ini kan sebenarnya sebagai model ya, model regresi. Ini kan model regresi ini udah jadi, udah dibuat kayak gini. Terus pengen tahu ini tuh menghasilkan, ini tuh udah baik apa belum sih? Nah, cara mengetahui baik apa enggaknya, itu menggunakan standar error. Kita plot error-nya itu berapa, error-nya itu ada di masing-masing gap, masing-masing gap antar titik ini. Misal data pertama itu di sini ada X-nya itu 1, Y-nya itu 5. Padahal di garis ini dia menunjukkan Y-nya itu 4. Nah, berarti ada gap 1 kayak gitu. Karena intinya untuk mencari error itu ditinjau dari gap antara titik dan garis. Ya, jarak antara titik dan garisnya itu berapa sih? Nah, nanti di sini jumlahkan karena ini sigma ya. Nah, Y topi. Y topi ini merupakan Y prediksi. Ya. Y tanpa topi ini merupakan Y aktualnya sesuai sama datanya. Nah, kita tahu, kita plot nih. Ini kan bisa kita jadikan sebagai gap. Gapnya berapa? Selisihnya berapa sih antara Y prediksi dengan Y yang sebenarnya. Gitu. Nah, kita bisa pakai kuadrat terus kita jumlahkan semua nih, semua errornya. Gitu. Jadi itu nanti akan menjadi sebuah nilai. Ya, misal sebuah nilai STX kayak gitu. Nah, nilainya ini misalnya. Errornya berapa sih untuk model ini? Ternyata errornya sekian. Oh, kalau ternyata saya tidak memakai variabel extend. Ini kan pakai extend Y. Misalnya saya memakai variabel yang lain, errornya apakah lebih tinggi atau lebih rendah? Misal X, Y, berarti X sama Z. Begitu. Jadi untuk mengetahui membandingkan sih sebenarnya, untuk membandingkan seberapa baiknya sih, seberapa baik dari persamaan garis yang sudah dimodelkan seperti itu bisa memprediksi nilai selanjutnya. Kayak gitu. Oke, regresi ada yang mau ditanyain? Pak, izin tanya. Iya, siapa? Berarti untuk yang standar errornya itu bisa kita dapetin kalau misalkan rumusnya udah kita terapin di ini ya Pak, dibuat yang garis linear ya. Iya, Sebelumnya. iya. Jadi untuk menemukan error itu kan sebenarnya untuk mengetahui model yang kita udah buat itu udah baik apa belum. Nah, modelnya kalau misalnya belum dibuat, ya kita nggak tahu errornya itu di mana. Nah, makanya kita butuh sebenarnya kayak garis penolong, garis prediksi gitu kan. Garis prediksi, hitung gapnya, gap antar titiknya. Nah, jadi tadi kan ada yang bilang tuh, baterai hilang ya. Di sini kan ada yang bilang kalau semakin mana ya, sebarannya itu kalau misalnya semakin dekat, semakin padat, dia memiliki hubungan yang sangat kuat banget sih. Hubungan yang sangat kuat banget. Jadi ini seperti kayak membentuk apa ya? Gerombolan klaster di sini kan. Ketika saya menarik suatu garis yang sudah saya modelkan menggunakan regresi linear,
itu kan jebret di tengah-tengah antara tengah-tengah sinilah. Nah, berarti saya buat laser pointer. Nah, di tengah-tengah sini kan, misal ada garis di tengah-tengah sini. Nah, yang terluarnya ini kan gap yang paling jauh nih, yang gap paling jauh dari garis. Nah, kalau ternyata titik-titik ini mampet atau dipadatkan ke sumbu X, nah itu semakin akurat banget kayak gitu. Semakin akurat banget untuk memprediksi. Jadi semakin gampang untuk memprediksinya gitu loh. Kok kuning sih? Nah, ini kan yang terjauh kan di sini nih, misalnya titik ini nih. Nah, ini misal gap-nya tuh kalau persebaran datanya dimampetin lagi, dipadetin lagi untuk ya misalnya datanya bukan seperti ini, datanya udah ngerombol di titik-titik ini. Di titik-titik ini. Nah, itu semakin bisa diprediksi nih. Contohnya harga saham deh. Nah, harga saham bisa diprediksi pakai regresi linear ya, harus tahu apakah ada hubungannya misal antara jam pembukaan, jam pembukaannya dia tuh di set harganya itu berapa sama penutupnya itu berapa, kan ada tuh kalau di bursa misal ada variabel X, ada variabel Y, apakah hubungannya antara harga saham ketika buka misalnya 100, terus ternyata di penutupan bursa itu profit nih 120 misalnya. Nah, ini nanti juga akan diplotkan ke dalam bentuk diagram scatter plotnya, dan ditarik garis kayak gini. Apakah ada hubungannya antara jam buka dan jam tutupnya? Gitu. Semakin padat, iyalah kalau dinalar kan semakin padat, semakin titik-titiknya mengarah atau mendekati garis ini kan. Jadi kalau ada tambahan data baru, udah pasti jelas prediksinya tuh ada di garis yang sudah kita modelkan kayak gitu. Karena mungkin gapnya terlalu sedikit, gapnya dikit banget kayak gitu. Errornya terus coba kalian implementasiin ini ada data dummy ya, data dummy mengenai harga jual dengan volume penjualan. Contoh harga jualnya itu kalau 10, volumenya itu 1,3. Terus jadi kalau dinalar aja deh, dinalar dulu tuh kalau misalnya harga jualnya semakin tinggi, volume penjualannya semakin apa? Kalau saya punya jualan motor deh, kan harganya tuh tinggi tuh. Harganya tinggi banget, belasan juta, bahkan puluhan juta. Itu volume penjualannya sekian. Kalau saya bandingkan dengan saya ngejual gorengan dengan harga jual yang lebih rendah, itu volume penjualannya gimana? Volume penjualannya semakin tinggi ya. Berarti kalau ditarik kesimpulan, R-nya itu positif atau negatif? Hubungan tadi kan ada yang namanya Pearson correlation kan. Pearson korelasinya itu
yang berhubungan positif atau negatif untuk yang kasus ini? Oke. Pengaruhnya positif? Kalau yang miring ke bawah tuh negatif apa positif, Pak? Negatif. Ya Negatif. intinya pokoknya kalau nggak sejalan dia negatif. Kalau sejalan tuh ya itu. Kalau harga jual naik, harga volume penjualan juga naik. Sama-sama naik itu positif. Kalau ada yang berlawanan kayak itu negatif. Tuh coba kalian ini ada data dummy. Silakan kalian kerjakan untuk pertama kalian menghitung korelasinya dulu nih. Korelasinya dulu, kalau sudah nanti modelnya seperti apa regresinya dari data yang ini. Data ini sudah saya upload sebenarnya di-upload di Drive. Nah, data X dan Y ini ya. Iya nggak sih? Oh iya, sama. Nah, ini coba kalian download. Terus kalian coba untuk mencari nilai R-nya. Setelah itu sampai ketemu nilai dari coba saya plot rumus-rumusnya di dalam juga ya. Bisa. Oh nggak bisa berarti. Oke, rumusnya silakan kalian lihat di slide-nya aja itu. Coba kalian ituin semua ya, kerjain semua di Excel, terus nanti kalian kumpulkan ke dalam latihan regresi linear ini. Kalian kumpulin di sini. Kalian praktek semua ya, biar kalian tahu cara menghitung. Ya, saya sudah edit itunya apa ini ya. Izin Pak, Hmm. saat ini pakainya HP Pak, nggak pakai laptop. Itu kira-kira kalau saya kerjakannya nanti dibolehkan tidak ya Pak? Oh, kalian yang bawa HP aja siapa? Saya HP Pak. Oke. Hmm. Kalau enggak kalian kerjain dulu siapa, terus habis itu di share screen gitu. Coba kalian kerjain semua apa ya, semua parameter yang ada di dalam rumus, kalian masukin semua, kalian R-nya dulu deh. Kalau udah ketemu R-nya, silakan share screen. Share screen biar saya tahu, oh ini udah bisa mengimplementasikannya. Kayak gitu. Nanti juga saya akan memberitahukan gambaran dari tugas besarnya ya. Kira saya langsung ya udah saya
Saya kerjain aja. XY. XY. Oh ini. Nah, sebenarnya ini udah. Oke, saya kerjain aja. Nah, ini datanya seperti ini kan ya. Katakanlah ini kosong dulu deh. Sebenarnya kalau kalian, jadi kan sekarang udah banyak tuh yang namanya tools-tools atau library yang digunakan untuk membuat pemodelan regresi ini. Nah, sebenarnya saya nggak pengen kalian langsung pakai kayak gitu, kalian harus tahu dasarnya itu seperti apa, kok bisa dapat hasil seperti itu. Ya, saya udah share screen kan, lihat kan ini kan ya. Sudah, Pak. Nah, di sini kita coba di Excel ini, kita coba untuk membuat apa, sebaran scatter plot tadi kan, scatter plot untuk sebaran datanya itu bentuknya seperti apa sih. Nah, kalian coba ke insert gitu, terus nah kalian ke recommended chart. Nah, di sini akan direkomendasi nih. Akan direkomendasiin, oh chartnya seperti ini nih. Kayak gini. Cocok nggak? Berarti di sini kalau kita lihat 5, X-nya 5, jika X-nya 5, Y-nya itu 1,7. Nih, di sini. Kalau X-nya 5 lagi, Y-nya 1,6 di sini. Nah, ini merupakan sebaran data dari si variabel X dan variabel Y-nya. Otomatis, kalau kita pengen menarik garis atau kita membuat model regresinya kan seperti ini nih, grad, gitu kan. Karena emang dia menggerombol di arah negatif. Tadi juga udah di apa? Saya kasih clue kan. Ini tuh untuk volume penjualan itu sebenarnya bergantung dengan nih, volume penjualan bergantung dengan harga jualnya. Kalau misalnya harga jualnya tuh semakin naik, atau kalau enggak kita umpamakan harga jualnya itu motor atau mobil misalnya gitu kan, volume penjualan kan semakin sedikit karena kita harus menjual gede nih, barang gede nih, kayak gitu. Artinya dia mempunyai hubungan yang negatif, itu linear negatif, tapi ada hubungannya ini. Nah, terus setelah itu coba kalian masuk ke quick layout gitu. Quick layout di sini ada macam-macam nih. Nah, kalau kita masukkan ke model yang seperti ini, yang ada efek itu fungsinya ya, fungsi efeknya ini, kita dapat garis seperti ini nih. Garis di sini kita juga sudah bisa nemuin model regresinya itu seperti apa. Nah, R-nya pun juga R-nya itu udah dapat juga, tapi di sini R kuadrat ya. Nanti tinggal diakarin sih R-nya. Nah, udah jadi seperti ini. Kita lihat X-nya ini, X-nya itu dia negatif, artinya dia menunjukkan korelasinya itu negatif, linear negatif, tapi ada relasinya. Kayak gitu. Sebenarnya pakai ini udah bisa dapat, tapi kita harus cross check dulu apakah tools ini sudah memang benar kayak gitu. Ya emang pasti benar sih. Nah, tapi untuk biar tahu cara perhitungannya itu seperti apa, kita set manual di sini gitu. Nah, coba kita cari regresinya dulu ya, korelasinya nanti dulu. Nah, untuk rumus dari
Yang penting kan kita butuh A, Y sama dengan A tambah BX. Sorry, ini rame banget ya. Suaranya rame banget ya. Lumayan. Nah, soalnya ada mahasiswa. Oke. Kan saya pindah ruangan dulu. Baik, kita lanjut ke materinya. Nah, dari XY ini, kita dari model yang sudah kita buat, tools yang sudah jadi ini, kita mau buktiin apakah memang benar hasilnya itu Y sama dengan minus 0,0513X tambah 2,0144. Jadi yang kita butuhin sebenarnya rumus kan ya, rumus dari si garisnya itu. Kita ngeplotnya seperti apa. Yang rumus radiasi linear kan ini kan, Y sama dengan A tambah BX, di mana B-nya itu kayak gini. Nah, caranya berarti kita butuh komponen apa aja sih biar bisa masukin rumus kayak gini? N sudah jelas ya, N itu 10 ya. Nah, terus kita butuh sigma X kali Y. Berarti kita butuh XY kan ya. Nah, X-nya itu didapat dari X-nya ini dikali dengan Y. Ini. Kita tinggal di drop ke bawah, itu akan jadi XY. Nah, berarti kita butuh yang namanya sigma XY atau jumlah dari XY. Nah, kalau jumlah, berarti kita fungsi yang namanya sum ya. Kita jumlahkan dulu. Nah, kita tinggal tarik nih. Berarti kita udah dapat yang namanya sigma X-nya itu 149,3. Dan juga di sini sekalian kita dapat sigma X-nya itu di 112 dan sigma Y-nya itu 14,4. Ya, udah nemu kan ya? Berarti semua komponen yang ada di atasnya itu sudah nemu semua, tinggal kita masuk yang ke bawahnya. Kita butuh di sini sigma X kuadrat. Oleh karena itu kita harus masukkan nih, X-nya berapa sih? 10. X-nya itu 10, terus dikuadratin kayak gini. Nah, karena kita butuhnya tuh sigmanya atau jumlahnya, kita drag ke bawah, terus ini kita drag ke samping. Nah, sigma X kuadratnya seperti ini. Terus kita butuh juga untuk apa namanya ini? Sigma dari X dikuadratin. Berarti sigma dari X kan yang count jumlahnya yang X-nya ini nanti dikuadratin kan. Berarti kita nggak butuh lagi parameter yang lainnya nih. Nah, setelah itu kita masukin nih. Jadi kan rumusnya kan Y sama dengan AX tambah B. Sedangkan kalau kita ingin tahu rumus A yang A, rumus A itu kan di sini N.
Yang atasnya dulu deh. N-nya berarti 10 kan. N-nya 10, terus dikali sigma dari XY. XY-nya itu di sini, terus jumlahnya sigmanya itu di bawah ini. Nah, berarti N kali sigma XY, terus dikurangi sigma X kali sigma Y. Sigma X-nya di sini, terus dikali sigma Y-nya itu yang ini. Nah, biar rumus itu nggak rusak kayak gitu, atau yang minus sama kalinya itu enggak, ya. Itu sumbu X-nya ke nomor, Pak, bukan ke X. Oh, sumbu X-nya Salah penempatan, itu kan 20. yang mana sih? Yang sel berapa? Yang sel A, yang A itu kan nomor, Pak. Sedangkan itu kan A12. sumbu X. Iya, seharusnya kan Enggak, 20. enggak. Ini kan saya ngeplot. Oh, sorry. Enggak, ini ya, saya nyari yang B dulu ya. Saya nyari yang B itu kan N. N itu kan jumlah datanya ya. Jumlah datanya kan ada 10 kan. Nah, A12 itu 10. Berarti benar maksudnya kan. N-nya 10, atau enggak kayak gini ya. Datanya itu 10, saya plot 10 bukan 20. Nah, baru yang sigma XY. Sigma XY-nya itu di sini, D13. D13 nih. Setelah itu dikurangi nih. Dikurangi B13. B13 itu bertindak sebagai sigma X. Sigma X di sini. Baru yang sigma Y-nya itu C13. Oke. Ini B dulu berarti. Bener nggak? Bukan yang ini ya. Bukan yang X-nya ini ya. Karena N itu jumlah datanya, total dari jumlah datanya itu ada berapa sih? 10. Gitu. Ini baru yang atasnya. Terus cari yang bawahnya. Bawahnya N lagi nih. N-nya 10. N-nya 10, terus dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat berarti kita lihat di X kuadratnya ini, terus count-nya ini, jumlahnya berarti di sini. E13. Terus dikurangi dengan sigma X dikuadratin. Nah, sigma X dikuadratin kan, sigma X kan di sini kan ya. Jumlah dari jumlah dari X, terus baru dikuadratin. Dikuadratinnya pakai ini. Nah, biar nggak kecampur-campur, bisa dibuat apa namanya, kurung-kurung kayak gini ya. Untuk sebenarnya nggak error sih, ya bisa aja sih. Tapi biar sesuaiin sama yang rumus ini. Nah, jadilah bagian yang atasnya apa namanya ya? Pembilang ini penyebutnya ya. Nah, terus ini kan belum jadi B nih. Nah, di sini rumusnya kan dibagi, berarti yang atas dibagi sama yang bawah. So, hasilnya minus 0,051. Itu bertindak sebagai B-nya. Kita cek di sini, apakah B-nya seperti itu. Salah ya? Ini. B-nya di sini kan BX ya. 0,051. Tuh. Minus 0,051. Oke. Terus lanjut kita cari yang A nih. Cari yang A. Tadi kan untuk yang penyebutnya udah sama nih. Berarti kita cukup cari yang bagian atasnya aja. Nah, di sini sama dengan Y. Y sigma dari Y di sini
terus dikalikan dari sigma x kuadrat yang ini, terus dikurangi sigma x dan dikali sigma xy. Nah, ini. Benar nggak? Sigma x kurangi nah, terus tinggal dibagi antara ini dibagi dengan baginya 2,014 nih. 2,014. Nah, cocok berarti ya, terkonfirmasi. Jadi emang kalau dimasukkan ini masih A dalam B-nya. Terus kita masukkan ke dalam rumus persamaannya AX tambah B, A-nya dimasukin berapa? A-nya 2,014 itu ditambah B-nya minus 0,051. Nah, kalau sorry 0,051 X. Sorry, salah ya? Balik. A-nya ini AX. Ada itu enggak? Ada yang mau ngoreksi enggak? Jadi rumusnya yang benar tuh A tambah BX atau AX tambah B ya, Pak? Sorry, iya, A tambah BX, pantesan. Sorry. Iya, ini kan dari sini kan jadi sama dengan A tambah BX ya. Nah, makanya tadi kok salah. Nah, di sini kan kalau rumusnya menyesuaikan dari yang PPT kan jadi sama dengan A tambah BX, berarti udah confirm nih, A-nya 2,014 tambah BX-nya ini kan. Terus kalau ditinjau dari chart ini kan sama nih. Yang ada X-nya itu yang 0,015. Yang ada X-nya itu 0,051. Nah, itu untuk yang regresi linear. Malah makan rame. Ya, ada pertanyaan nggak? Nah, sama untuk yang nyari R atau nyari koefisien dari mana sih? Nah, nyari yang R berarti masukkan rumus seperti ini. Nah, sebenarnya untuk cross check aja sih ini, untuk cross check apakah memang sudah sesuai, udah bener apa enggak. Oke, kalau ada pertanyaan lagi nggak? Nah, ini terkonfirmasi berarti hubungannya itu ya negatif ya, karena volume penjualan itu akan turun kalau mana? Nah, kalau harga jualnya naik, volume penjualnya akan turun. Nah, terus sebenarnya ada latihan lagi ini ya, tapi ya silakan kalian mau coba-coba ini untuk yang Excel. Untuk yang buat tugas di coba-coba yang di kosan ya misalnya. Nanti silakan kalian kumpulkan di pengumpulan tugas
yang ada di folder ini. Folder latihan regresi, kalian kumpulkan di sini. Kayak gitu. Yang dicari R-nya, koefisien korelasinya, dan Y-nya ini. Kalau bisa dimunculin juga ya untuk yang scatter plot. Scatter plotnya ini dan juga garisnya. Kayak gini. Oke, ada pertanyaan? Kalau standar errornya berapa ya, Pak? Oh iya, sekalian nah, standar errornya berarti kayak gini. Contohnya, kita masukin aja nih. Kan ada rumus seperti ini. Sorry. Ada rumus dia sama dengan kita masukin sebagai Y topi atau Y prediksi, E topi kayak gini. Y topi. Kita masukin dalam model yang sudah kita buat. Berarti 2,014 dikurangi 0,051 X-nya. Nah, sorry. Tinggal X-nya itu diambil dari X yang ada di setiap iterasi kayak gitu. X-nya kayak gini. Kalau 0,051-nya itu min, ketemu min jadi plus ya, Pak? Min ketemu min jadi plus ya. Tapi kan di sini kan X-nya itu selalu positif tuh. Ya, kalau misalnya ada yang minus ya berarti memang Berarti itu tadi 0,051 ya kita ambil dari yang B ya, Pak? Tapi kita masukin atau gimana? 0,051 diambil dari B ya. Terus Lalu buat nyari yang standar error kan kalau nggak salah Y topik dikurangi Y ya, Pak? ya, pokoknya intinya tuh untuk mencari gap-nya kan, gap antara yang Y prediksinya itu dengan Y aktualnya atau Y sebenarnya. Nah, nanti dikuadratin, jadi nanti gap-nya tuh nggak ada yang minus gitu. Karena ada pengkuadratan seperti itu. Coba dimasukin dulu nih untuk menghasilkan Y topi atau Y prediksinya dulu. Sorry. 0, ya. Nah, kayak gini kan terus kita drag ke bawah, X-nya akan mengikuti ya. Kalau di drag ke bawah, X-nya akan mengikuti. Oh, ini enggak. Nah, ini kan hasil dari Y prediksinya lah kayak gitu. Y yang dihasilkan dari garis yang sudah kita buat. Nah, di sini ada Y sebenarnya. Data sebenarnya itu seperti ini. Nah, sebenarnya itu kita yang dibutuhkan tuh untuk menghitung errornya itu, jadi 1,3 sama 1,5 itu gap-nya berapa? Ini gap-nya kan agak dikit-dikit ya, 1,7 dan 1,7 gap-nya itu berapa? Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus standar error ini. Nih, rumus errornya itu yang penting kita tahu gap-nya dulu antara Y sebenarnya dan Y topi atau Y prediksi. Nah, terus dikuadratin, langsung aja dikuadratin ya. Langsung aja dikuadratin kayaknya. Nah, berarti kita butuh nilai dari Y aktualnya ini kurangi dengan Y prediksinya ini, terus dikuadratin. X. Terus kuadrat tuh pakai ini ya, pakai topi ini terus di pangkat 2 kayaknya. Nah, kita sudah tahu yang bagian atasnya aja nih. Nah, terus
kita tarik. Nah, untuk berarti S dari XY, S dari XY, S dari XY berarti kan rumusnya kan, berarti rumusnya di sini kita udah tahu nih, kita udah dapet sigma YI kurangi Y topi dikuadratin, ya kan? Saya udah tahu nilainya. Nah, kita tinggal masukin parameter ini. Akar tuh apa ya? SQRT. SQRT dari nilai sigma ini dibagi dengan N-2. N-2 berarti kan 10 ya. 10 min 2 langsung 8 aja ya. Langsung 8. Gitu. Berarti ini merupakan errornya itu segini. Dan errornya, standar errornya itu kita nggak ada patokan minimum maksimumnya seperti apa. Berarti untuk semakin mendekati 0, berarti semakin baik nih. Tapi nggak ada maksimalnya. Maksimalnya pun mau 1.000.000, errornya tuh bisa kayak gitu. Bisa. Jadi kan sebenarnya kita pengen tahu nih, misal di sini kan hubungan antara X dan Y. Nah, ternyata kalau kita ngeset bukan X dan Y tapi X dan Z. Nah, X dan Z dengan perhitungan yang sama, dia menghasilkan error misal 0,50 seperti itu. Berarti kan otomatis kalau dilihat dari perbandingannya, yang mendekati ke 0 itu kan yang XY kan ya, SXY. Makanya ini yang jadi patokan, oh ini lebih baik daripada SXZ kayak gitu. Karena SXZ itu 0,50 sekian kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak coba nanti kan kalian kerjain di Excel. Oke, saya set seminggu aja nggak apa-apa. Pengumuman paling lambat mingguan ya. Minggu 2359. Terus soalnya seperti ini. Nah, bagian yang penting nih. Bagian yang penting saat ini kita akan coba bagi kelompok untuk tugas besar kalian gitu. Bagian kelompok dan gambaran kasarannya ya, gambaran besarnya pengerjaan tugasnya itu seperti apa. Nah, nanti untuk detail dari pengerjaan, entah itu pembagian tugas part-partnya itu apa aja yang harus dimasukkan, terus laporan juga isinya nanti apa aja, itu nanti menyusul ya. Nah, kita bagi kelompoknya. Kita bagi kelompoknya menggunakan random team generator ya. Tadi saya memasukkan saya masukkan ini minus Sandi. Sorry, aku udah ini. Adianova dihapus. Ini kayaknya kejadiannya cuma sekali aja ya, sekali aja. Jadi ini kayak ya udah termasuk adil lah, biar kalian bisa membaur sama teman-teman lain. Saya set kelompoknya, satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Jadi kalau misalnya 36 orang, berarti ada sekitar 7 kelompok. Nah, 7 kelompok itu nanti saya akan bagi untuk datasetnya. Nggak tahu saya mau bagi apa saya
persilahkan kalian ngambil, kayaknya saya plot langsung deh gitu. Saya generate langsung ya, saya generate. Nah, ini untuk timnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh. Oh. Sorry, kan ini kan namanya itu ya. Namanya kira ini satu row itu satu nama. Ternyata ini kayaknya nyambung deh. Kayaknya ini tim kalian. Saya akan masukkan ke dalam bus. Nah, itu kelompoknya udah jadi ya. Kelompoknya sudah jadi seperti itu. Saya post di dataset once. Nah, ini datasetnya. Tadi kan keplot ada 7 kelompok ya. 7 kelompok. Ini ada beberapa ya. Permisi Pak, untuk Sandia Novel tadi dihapus ya? Sorry ya. Ada ya? Ada. Saya bentar. Oh, sorry, yang nggak ada yang atasnya ya. Sandi Eka. Oke, maaf, kita buat ulang. Ulang. Generate. Nah, ini. Loh. Sandra Saputra. Nah, Sandra Saputra nanti milih aja ya. Berarti terdiri dari 7 orang. Bebas memilih ke tim yang mana. Kenapa yang tadi itu nggak diinin aja, Pak? Jadi dia bebas milih mau pilih mana gitu loh, Pak. Kenapa? Jadi yang tadi Sandiaka tuh, Sandianova kenapa nggak bebas milih aja, Pak? Oke, ya udah. Oke, Sandia Eka, silakan pilih timnya sendiri ya. Oke, kelompok tugasnya seperti ini, tambah plus Sandia Eka. Silakan bebas masuk kemana. Nah, ini ada beberapa contoh dataset. Saya ambil dataset itu yang ada di Kaggle. Saya contoh nih, ada dataset tentang ini, ini ada beberapa banyak parameter ya. Beberapa parameter, jumlah pupuk, luas lahan, jumlah. Nah, ini kan bisa dianalisa korelasinya. Nah, nanti tugas kalian untuk menghitung nih, mana sih korelasi yang paling erat intinya, paling erat. Nah, misal apakah jumlah produksi dengan luas lahan, atau jumlah produksi dengan pupuk kandang, atau jumlah produksi dengan tenaga kerja. Nah, nanti kalau udah ke-generate semua dari korelasinya, urutin mana sih korelasi yang paling erat. Korelasi yang paling erat itu kan yang menjauhi 0 atau mendekati 1 atau mendekati -1 itu kan. Pokoknya misal 0,90 itu kan erat banget tuh. Berarti hubungannya sangat erat. Nah, itu nanti digunakan sebagai pendefinisian
mau pakai parameter apa sih. Kalau yang sebagai contoh kan cuma ya udah langsung dua parameter aja nih, parameter X dan Y. Nah, kalau ini kan ada banyak nih, berarti kalian harus milih mana sih yang paling tepat yang digunakan sebagai contoh permodelan regresi linear yang sederhana. Gitu. Sama nanti kalau udah tahu beberapa hasil dari nilai korelasinya, ambil yang tertinggi aja, yang tertinggi nanti dimodelkan regresinya, terus cari tahu errornya itu seberapa, gitu. Gambaran besarnya seperti itu sih. Dan ini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kolom atau 7 parameter. Nah, yang lainnya itu tergantung sih ya. Ini lumayan sedikit juga sih. Ada yang banyak, ada yang parameternya sangat banyak ya. Nah, itu kalian pilih aja beberapa parameter aja. Contohnya tuh saya kayaknya masukin parameter yang jumlahnya ada sekitar 18 gitu ya. Nah, coba kalian lihat aja gitu ya. Nah, ini kayaknya lumayan banyak ya. Silakan kalian seleksi sendiri mana yang nggak penting. Nah, mungkin kan tadi kan kalau Pearson correlation itu kan semua rumus-rumusnya kan menggunakan numerik ya. Mungkin yang street sama city-nya itu nggak perlu. Kalian hapus aja. Kayak gitu. Admission data. Nah, ini sedikit sih. Nah, ini seperti itu. Intinya kalian mencari hubungan parameter apa aja sih yang kuat, yaitu setelah itu dibuatkan model regresinya, terus dibuat standar errornya seperti apa, terus dimunculin tuh, divisualin untuk data scatter plotnya yang kayak tadi, yang mana ya? Nah, yang kayak ini. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak, untuk yang tim berarti tadi yang pakai yang pertama kan Pak? Iya, yang pertama. Yang kedua. Oke, Bebas. makasih Pak. Yuk. Ada lagi? Untuk tugas besar ini kerjakan terus nanti kita kumpulkan via LMS atau apa ya Pak? Ya, nanti saya buatkan submission di LMS ya. Jadi paling untuk deadline-nya itu lama ya, masih lama ya. Ini bulan apa sih? UAS-nya itu sekitar pertengahan Juli ya. Paling di pertengahan Juli itu kalau sebelumnya saya bilang untuk presentasinya online, saya ubah presentasinya itu langsung gitu, tapi satu kelompok, nggak dalam satu kelas dan semua kelompok melihat, enggak. Jadi face to face sama saya, entah itu di ruangan atau di ruangan kelas. Nanti saya akan atur itu. Ada pertanyaan lagi? Jadi misalnya ada yang udah selesai duluan bisa langsung presentasi gitu Pak? Presentasinya satu jadwal aja sih. Nah, satu waktu gitu. Misal, deadline-nya misal 17 Juli besok. Silakan presentasi di jam 9 sampai jam 11 di ruangan saya misalnya, seperti itu. Nah, nanti mungkin diaturkan jadwal ya, siapa yang mau maju presentasi duluan, silakan kalian isi. Itu ada jam-jamnya. Saya estimasikan waktu presentasi ya 10 menit, 15 menit lah kayaknya. 10 menit, 15 menit. Nah, jadi orang bisa lihat, jadi nggak nunggunya tuh nggak gerombol di luar banget gitu loh.
Jadi kalian datang ketika pas jamnya kalian sudah terpanggil kayak gitu. Jadi satu waktu kalau yang udah selesai duluan ya ditunggu aja, yang penting pengumpulan di LMS udah ada kan. Nah, sebenarnya ada yang namanya juga, ini kan model regresi sederhana. Nah, dia bergantung sama variabelnya itu, X-nya itu variabel independennya cuma satu. Nih, variabel independennya cuma satu kan. Nih, variabel independennya cuma satu karena ya udah cuma pengen mengetahui hubungan atau korelasi dari kedua variabel aja nih. Nah, nanti ada yang namanya model regresi linear yang berganda. Berganda itu X-nya lebih dari satu. Nah, itu coba kalian baca-baca sendiri. Ya intinya konsepnya sama. Caranya untuk ngeplot. Ada kok banyak sumber referensi dari internet untuk ngeplot model regresi yang berganda. Nah, itu untuk ketentuan tugasnya itu nanti, yang penting saya udah menyampaikan gambaran besarnya. Gambaran besar untuk pengerjaan tugasnya itu seperti itu. Intinya buat korelasi, datasetnya udah saya post di Drive, buat korelasi antar parameternya itu, terus buat model regresi, entah itu nanti saya akan set model regresi linear yang sederhana atau model regresi linear yang berganda. Terus langkah selanjutnya ke errornya, hitung errornya. Titik. Nanti akan diadakan lima orang mungkin yang pertama bisa buat korelasinya. Jadi pembagian tugasnya gitu ya, korelasinya. Yang orang kedua membuat model regresinya. Yang ketiga mungkin standar errornya, kayak gitu. Yang keempat, kelima bisa membuat laporannya. Laporannya juga nanti saya akan susulkan gitu. Komponen apa aja yang harus dimasukkan ke dalam laporan. Nggak outputnya nggak jurnal ya. Ya, laporan sederhana aja gitu. Nah, itu nanti semua sub CPMK 6, semua yang kalian kerjain itu nanti akan masuk ke komponen penilaian. Komponen penilaian yang ada di sub CPMK 6. Semuanya, 35%. Nah, silakan kalian atur-atur sendiri. Contoh ya. Saya kasih nilai 80 di sub CPMK 6. Ya sebagai apa ya? Trigger aja di trigger. 80 kan enggak terlalu tinggi juga, enggak terlalu rendah. Atau enggak minimalnya 75 lah. Saya kasih formula di sini ya, 75 ya. Nah, biar kalian bisa apa ya, ngasih patokan apakah saya harus lebih dari 75 atau saya harus kurang dari 75 tuh masih it's okay aja gitu. Bebas. Nah, kalau misalnya di set 75, ya udah nilai akhirnya tuh seperti ini. Itu nilai yang minimum ya. Oke, udah ada yang mau ditanyakan? Pak, kelompok 1 OPOP, Pak. Oke, yang lainnya? Pak, mau tanya itu nanti kan nanti video yang ini nanti di-share kan? Oh, iya, saya share. Sama yang tadi yang percobaan yang di Excel. Soalnya takut lupa rumusnya. Oke.